Nah, kalian pasti penasaran deh apa yang kita diskusiin dari tadi. Karena diskusi yang kita kali ini itu menarik banget. Kalian tahu apa? Coba apa jelasin. Kita dari tadi diskusi apa? Lagi bahas tentang maternal. Ternyata ini itu dalam banget, bro. Sebenarnya mereka lebih mengangkat ideologi salah satu genre musik. Genre musik itu adalah genre musik rock. Oh, dia iya. genre musik rock juga ya? Iya. Oh, Awal berdirinya si maternal ini tuh kapan? Maternal tuh berdiri 2003. Itu dimulai dari anak-anak yang suka musik rock, suka fashion, baju, suka desain, sama suka skater. nah tadi kan bahas konsisten kan? Iya. Selain konsisten di beberapa bagian yang kalian ngomongin tadi tuh, ada lagi nggak sih? Setahu Dia gue sih, konsisten gitu. setahu gue tuh maternal ini tuh idealismenya konsisten banget. Jadi kayak dari dulu tuh bahas isu-isu, bahas politik, pokoknya terus hard rock juga ngebawa itu terus sampai sekarang gitu. Itu menurut gue sih keren banget karena bisa tahan sampai sekarang. Isu-isu Gen Z gitu juga nggak, Sam? Iya, mereka tuh misalnya mereka ada salah satu band musik yang Gen Z itu suka karena relevan bagi mereka. Mereka tuh pasti ngajak collab. Soalnya ya mereka merasa brand itu bukan hanya sebuah brand, tapi itu adalah sebuah identitas kan. Makanya ada eksklusivitas di antara mereka. Kalau dari brandnya sih ya, ini yang gue lihat kayaknya kalangan Gen Z semua nggak sih yang pakai harusnya? Sebenarnya nggak cuma Gen Z sih, ada beberapa milenial juga yang make karena apa ya, pecinta rock kan nggak terlalu Pandang umur ya? iya nggak terlalu pandang umur. Mereka kan banyak kan dari zaman anak 90-an, anak 2000-an sampai sekarang. Nah itu tadi Vin, kan ada tuh pasti Gen Z hubungannya dengan FOMO. Lu pasti pernah dengar FOMO dong kalian? Pasti pernah dengar loh. Itu menurut lu gimana tuh? Kok bisa datangnya FOMO di maternal? Pasti karena kan maternal itu kan dia ngangkat genre hard rock terus politik, isu-isu. Nah, orang-orang yang suka-suka kayak gitu kan orang-orang yang sedikit dan menurut mereka punya dunia sendiri. Nah, jadi banyak generasi muda tuh yang pengen gue juga pengen kayak orang-orang ini, gue pengen punya dunia gue sendiri, gue pengen jadi kayak gini. Jadi itulah muncul kefomoan di maternal karena maternal yang nggak bawa itu dari dulu. Gitu. Karena konsistensi dalam idealismenya yang dari dulu itu gitu. Itu harusnya berarti idealisme mereka itu menjadi salah satu visi misi mereka nggak sih harusnya? Iya, pastinya sih itu visi misinya Maternal kan? iya maternal. Oke, tapi mereka tuh sering collab nggak sih sama akun-akun media sosial gitu? Apa sih kan kemarin yang collab itu? Kemarin tuh aku sempat lihat di Twitter. Iya. Jadi maternal ini tuh mereka tuh yang aku lihat tuh sering nge-post retweet atau barang gitu di Twitter produknya mereka, sehingga orang-orang yang tadi yang dibahas dengan FOMO itu mereka mungkin bisa tahu dari Twitter, dari sosial media mereka. Soalnya mereka juga aktif nge-post di Instagram, ada sering kulihat di Reelsku, kadang muncul juga maternal. Terus juga ada di mereka punya website sendiri guys, kalian tahu nggak sih? Mereka Punya website sendiri dia? Iya. Sama aku tuh sebenarnya sering lihat mereka bikin event tuh. Eventnya tuh kalau nggak sama USS Fit sama Volkatif. Soalnya kan itu kan yang Instagram tuh ya? Iya, Gen Z ya, banget ya, kan ya. itu kan. Nah, itu gue lihat dari situ kemarin. Iya, Gen Z banget kan itu. Gen Z kan pasti ya Gen Z mana ya? Belum dicap Gen Z kalau belum follow Volkatif. Iya, betul. Jadi itu mungkin strategi mereka juga sih. Mereka menggunakan peran eksternal untuk memperluaskan pasar mereka dengan apa ya? Dengan tidak mengurangi idealisme mereka karena tetap ada identitas di situ gitu. Cuman karena mereka tuh juga merilis produk nggak sembarangan hanya untuk apa ya? Nggak hanya untuk mencari uang, karena mereka juga melimitkan sebuah produk lah. Misal bajunya tuh kadang limit cuman hanya 100. Oh, itu yang disebut sebarang. Iya, eksklusivitas tuh ya. Iya. Karena dari tadi mereka nih dapat apa ya? Dapat panggung sehingga mereka terkenal dan mereka dikenal oleh banyak Gen Z. Nah, itu berarti mereka pasti harusnya ada ini dong. Ada ekosistem komunikasi mereka, dan di dalam ekosistem mereka itu pasti ada marketing komunikasi nggak sih? Iya sih, harusnya ya marketing komunikasi kan
mereka dengan menciptakan strategi kan. Salah satunya tadi yang kue lebaran. Mereka tuh kan bikin kue lebaran yang identik dengan logo mereka M itu terbalik. Itu mereka tuh bukan sekedar hanya iseng sih menurut aku. Mereka tuh ingin menunjukkan bahwa mereka tuh tetap relevan gitu di apapun keadaannya. Seperti keadaan Idul Fitri, mereka bisa ikut tetap relevan dengan menghadirkan kue kering berbentuk identik mereka kan, logo M itu. Produknya. Nah, itu kan memang unik sih, tapi harusnya selain itu ada nggak sih? Ada pasti. Maternal tuh selalu fresh bikin ide. Jadi mereka tuh sering jadi trendsetternya anak-anak muda. Nah, salah satunya tuh mereka sering masuk tuh di Instagram USS Fit sama Vocative. Itu kan salah satu media sosialnya anak-anak Gen Z kan, karena ya pasti anak Gen Z tuh sering bikin story di Instagram dari postnya USS Fit, dari Vocative gitu kan. Jadi mereka pinter juga nih, mereka bisa memanfaatkan ada celah situ, mereka bikin hal-hal yang bisa menjadi pusat perhatian jadi orang-orang, terkhusus anak-anak Gen Z gitu. Kalian tahu nggak sih di maternal juga ada regulasinya, ada peraturan di maternal sendiri. Oh iya, gua tahu. Soalnya gua punya kenalan kan. Ya nggak usah sebut namanya lah. Pokoknya di mas-masnya itu bilang sebenarnya cukup ketat juga sih regulasi atau peraturan-peraturan di sana tuh. Karena mereka itu harus menjaga apa ya? Idealisme mereka yang sejak awal tuh harus di-keep terus. Nah, itu juga menjadi salah satu tantangan mereka. Nah, sebelum ke situ ada juga nih regulasi mereka yang selain idealisme mereka yang harus dijaga, yaitu karena mereka ini selalu membahas isu-isu kalangan Gen Z, pasti ada dong isu-isu yang sensitif yang harus disaring lah ya. Menurut lu gimana, Pin? Jadi kalau yang gue tahu tuh maternal tuh dia isu-isu yang sensitif itu mereka hindari banget. Bukan disaring tapi malah dihindari. Isu sensitif kayak misalnya agama, ras, jadi rasisme gitu-gitu dihindari semua. Kalau menurut aku sih malah maternal itu punya peluang yang bagus banget di sekarang ini, karena kan generasi yang sekarang tuh lebih suka brand lokal yang sekarang. Jadi kayak kita nyari brand lokal yang punya karakteristik yang kuat, otentik gitu-gitu. Nah, maternal ini punya itu semua yang udah dibangun sejak lama dari 2003 itu. Idealisnya mereka bangun terus. Nah, sampai sekarang ketemu sama generasi yang suka hal itu, meledaklah di situ si maternal ini. Jadi makin Booming banyak, ya. Ya, jadi makin booming. Nah, aku jadi inget nih. Tadi kan Gabriel sempat bilang band-band kan. Maternal tuh sebenarnya aktif di event-event gigs tuh. Event-event musik gigs. Nah, hardcore nggak sih itu gigs? iya mirip-mirip lah. Iya, Kayak iya. yang kita tahu kan band-band seperti itu kan pasti menyinggung tentang pemerintah ya lagu-lagunya ya. Seperti The Jeblok, The Kick dan yang lain-lain itu kan pasti mereka tuh di liriknya adalah tentang unsur itu. Kayak mereka melanggar itu. Ada juga efek rumah kaca dan lain-lain gitu. Nah, itu salah satu jadi bahan yang bisa dilihat bahwa maternal itu aktif bergerak di segi politik gitu, karena ya mereka ikut mendukung hal tersebut dan mereka juga terang-terangan gitu, dan mereka nggak memihak sama siapapun kan itu. Tapi balik lagi yang dari diomongin Karvin, di mana banyak orang yang suka produk lokal, beli produk lokal. Sebaliknya nggak dikit juga orang-orang yang lagi FOMO sama tren thrifting. Thrifting itu kan salah satu kegiatan salah satu tindak jual beli yang dilakukan dari barang impor kan. Mereka nggak tahu yang bagus yang mana, kayak Kayak udah satu paket iya aja gitu satu kan. pack Bundling. iya bener, mereka nggak bakal tahu, dan ketika udah nggak layak mereka tuh hanya asal buang. Dan situ apalagi pemerintah kan juga mengedukasi tentang sampah, satu lagi juga tentang itu bisa mematikan perusahaan lokal kan. Wah, gila, seru banget gak sih pembahasan si maternal disaster ini? Gokil banget. Karena mereka tuh unik, Yes, punya ciri benar. khas sendiri, idealisme mereka kuat. Dari 2003 mereka berdiri sampai sekarang, gila. Gak banyak ya yang bisa kayak Iya, gitu gak ya, banyak. survive gitu ya. Gila. Oke, mungkin itu aja dari kita. Saya Evan. Saya Gabriel. Saya Samuel. Saya Garvin. Subscribe.